ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की। झूठ बोल रही है ये। Hi, I'm the twin. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film trailer yang berjudul Dopati, keluaran tahun 2024. Film ini mengisahkan saudari kembar cantik yang saling bermusuhan sejak kecil. Ketika dewasa, mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Bahkan mereka memperebutkan suami ganteng demi bisa membuktikan siapa dari mereka yang lebih hebat. Sampai suatu saat terjadilah sebuah kasus percobaan pembunuhan yang menarik perhatian polisi wanita yang diperankan oleh Kajol. Nah, mau tau nggak ada misteri apa di film ini? Langsung aja deh bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan adegan freestyle para layang di Provinsi Uttarakhand. Tak berselang lama terjadi kepanikan. Terlihat sang cewek meminta tolong karena dia hendak jatuh. Scene kemudian memperlihatkan mereka itu udah temangsang di jembatan. Semua orang pun mencoba menyelamatkan mereka, termasuk polisi cantik yang bernama Vidya Jyoti. Nah, dikala itu Vidya bertanya apa yang sebenarnya terjadi di atas. Cewek yang bernama Somya itu bilang kalau suaminya si Dhruv itu ingin membunuhnya. Dhruv itu sengaja melepaskan harnessnya ketika di atas. Namun Dhruv menyangkal dan berkata kalau istrinya itu berbohong. Kenapa mereka bisa sampai di posisi kayak gitu? Ya udah deh, nyok kita langsung gas ke 3 bulan sebelumnya. Nah, dikala itu diperlihatkan kantor polisi di kota Devipur. Rupanya Divya itu baru aja dipindahkan ke kantor polisi itu. Pak Kapolres bertanya kenapa polisi hebat macam si Divya itu bersedia dimutasi ke kantor polisi terpencil seperti ini. Selain menjadi perwira polisi, Vidya ini ternyata juga merupakan pengacara yang cukup hebat. Divya itu beralasan dia ingin mengaplikasikan kemampuannya di Devipur. Tapi sayangnya Devipur itu kan kota kecil, jadi kasus kejahatan di sini sangat sedikit. Paling mentok ya maleng kutang. Ya udah deh, Divya pun disuruh patroli aja sama Pak Kapolsek. Sampai di suatu malam, Divya mendapatkan aduan tindak kekerasan dari sebuah rumah mewah. Ketika pintu dibuka, terlihat emak-emak yang bernama Mak Aji. Namun sebelum Mak Aji berkata-kata, dari belakang Somya keluar dan menyuruh si Divya untuk pergi. Tidak ada kekerasan di rumah ini. Jidatnya juga bopeng karena kejedot lemari. Intinya sih, Somya itu nggak mau berurusan dengan polisi. Lah, jelas saja si Vidya jadi bingung lah. Nah, beberapa hari kemudian, karena nggak kunjung dapat kasus yang menarik, Divya jadi sedikit bete. Tapi pas mau patroli lagi, Divya mendapatkan laporan kalau ada keributan di Valley Viewpoint. Nggak pakai lama, Divya dan Katos pun langsung cus ke lokasi para layang. Rupanya ada mbak-mbak gemoy yang protes karena dia tuh nggak bisa terbang gara-gara dia tuh kegendutan. Instruktur pun mengatakan kalau mbak gemoy ini tetap nekat terbang, yang ada malah nyungsep. Nah, di kala ribut-ribut itu, keluarlah mas-mas ganteng yang kita udah tahu siapa, Dhruv, pemilik agen wisata para layang di sana. Ngelihat ini mas-mas ganteng, mbak gemoy pun langsung kicep, aduh. Dan masalah pun selesai dengan mudah. Divya pun bertanya ke Katos, siapa tuh orang? Katos pun berkata kalau Dhruv itu merupakan anak orang kaya dari Delhi yang membuka agen wisata di sini. Dhruv juga suami dari cewek yang kemarin Divya kunjungi, yaitu si Somya. Karena merasa janggal, Divya mencoba mencari tahu tentang pasangan suami istri ini. Singkat cerita, Divya mendatangi toko oleh-oleh milik si Somya. Nah, dikala itu Divya mencoba men-screening dan mencari informasi. Tapi dia langsung kaget pas disapa oleh si Somya. Anehnya, Somya itu seolah-olah tidak mengenal si Divya. Rupanya yang sedang berada di depan matanya si Divya itu adalah si Sali, saudara kembarnya si Somya. Bener aja, pas Somya melihat si Divya, dia pun langsung protes karena dia tuh males banget berurusan dengan polisi. Bingung melihat dua saudara kembar ini malah ribut, si Divya pun ikutan mumet. Divya juga bilang ke Katos kalau ada laporan lagi dari rumah itu, biarin aja deh, bikin puyeng. Tapi tiba-tiba Mak Aji pun ngagetin si Divya. Nyoh, kelincimu ketinggalan. Mak Aji pun bilang kalau dialah yang menelpon polisi kemarin. Mak Aji itu pengen melaporkan tindak KDRT yang menimpa si Somya. Namun Somya yang dibutakan cinta tidak pengen suaminya kena masalah. Makanya Somya itu selalu saja menutup-nutupin. Mak Aji pun cerita kenapa semua ini bisa terjadi. Wah, ini nih flashback di dalam flashback. Adalah intinya Mak Aji itu merupakan pelayan yang dipekerjakan oleh keluarganya si Somya. Pertama kali Mak Aji bertemu si kembar ketika mereka masih berusia 5 tahun. Nah, dikala itu dua saudara ini pun terlihat akrab dan sangat manja dengan ibu mereka. Tapi pas mereka berusia 8 tahun, ibu si kembar meninggal dunia.
Di hari itu juga, sikap dua kembar ini pun mulai berubah. Somya itu masih tidak bisa menerima kematian ibunya, sedangkan si Sally lebih kuat menerima kenyataan. Karena Somya sering sakit-sakitan, Mak Aji pun lebih memperhatikan si Somya daripada si Sally. Pernah nih ya, pas mereka mau berangkat sekolah, Mak Aji itu lagi ngepangin rambutnya si Sally. Tapi tiba-tiba Somya datang dan pengen dikepang juga. Karena Somya itu sering sakit-sakitan, Mak Aji pun memilih ngepangin rambutnya si Somya duluan. Karena hal itulah, Sally pun semakin membenci saudari kembarnya itu. Karena jengkel, Sally pun menggunting rambutnya si Somya pas tidur. Sally juga bilang kalau Somya itu ratu drama. Karena sering berantem, bapaknya pun memutuskan untuk memisahkan kamar mereka berdua. Tapi walaupun udah dipisah, perseteruan mereka pun semakin hebat. Sampai akhirnya Sally pun dimasukkan sekolah asrama untuk melindungi si Somya yang sering dibully. Beberapa tahun kemudian, ayah mereka pun meninggal dunia. Semenjak saat itu, Mak Aji pun menjadi sosok ibu bagi si Somya. Sedangkan si Sally seperti hidup sebatang kara. Sampai 1 tahun yang lalu, semua permasalahan ini dimulai. Diceritakan kalau Somya itu lagi jalan-jalan di Valley View Point. Melihat ada cewek bening mau selfie, Dhruv pun menawarkan diri untuk membantu si Somya. Seakan jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Dhruv, Somya yang takut ketinggian malah nurut-nurut aja pas diajak naik para layang sama si Dhruv. Tapi pas sudah mengudara, si Somyanya baru ketakutan dong. "Mae, tolong nyonge atut." Namun si Dhruv itu berhasil meyakinkan si Somya untuk membuka matanya. Nah di saat itu baru deh si Somya melihat betapa indahnya pemandangan dari atas. Somya juga mengingat kenangan bersama ibunya ketika melihat awan. Pas mendarat, Somya pun terlihat linglung. Tapi di dalam hati kecilnya, dia tuh sangat bahagia. Lah, langsung nemplok nih cewek. Ih, sen aku. Mulai saat itu, hubungan Somya dan si Dhruv pun semakin dekat. Kehidupan Somya yang membosankan mulai berwarna ketika bersama si Dhruv. Sampai suatu hari, Somya berniat memperkenalkan Dhruv ke pamannya dan Mak Aji. Tahu kan, kalau sampai dikenalin ke keluarga, berarti hubungan mereka itu udah serius banget. Tapi seketika mereka pun langsung pada kicep. Karena Sally yang sudah bertahun-tahun tidak pernah pulang, malah muncul dengan baju yang semok gendal-gendel. Niat kedatangan Sally bukan karena kangen rumah, tapi dia itu ingin mengambil semua miliknya si Somya. Nggak pakai lama, Sally yang binal pun langsung merayu si Dhruv. Ya gimana ya, Dhruv ini emang kelihatan lebih tertarik sama cewek binal macam si Sally lah. Malam harinya, Sally pun kembali menemui si Somya. Dia pun bertanya-tanya tentang si Dhruv, sedangkan Somya hanya bisa terdiam. Sally juga menyuruh si Somya untuk menjaga si Dhruv, jangan sampai dia pindah ke lain hati. Dan benar saja, keesokannya Somya kaget pas melihat saudara kembarnya itu habis main para layang bareng si Dhruv. Pas makan malam juga nggak kalah epik. Dengan binalnya, Sally nyenggol-nyenggol pukonnya si Dhruv pakai kaki mulusnya. Kucing dikasih ikan. Si Dhruv ini juga langsung menikmatin lah pukonnya itu dielus-elus pakai kakinya si Sally. Sedangkan di samping, Somya yang melihat itu semua nggak bisa berbuat banyak. Ngeheknya, karena udah sering digoda-godain sama si Sally, Dhruv yang emang dasar cowok bangka ini malah bilang jujur kalau dia tuh lebih suka sama si Sally daripada si Somya. Jadi mulai sekarang dia mending pacaran sama si Sally aja. Somya yang sedih, marah, kecewa dan besesak gak bisa berbuat apapun, dan hanya bisa menerima kalau pacarnya itu direbut oleh saudari kembarnya sendiri. Lah gimana ya, kucing garong dikasih ikan salmon yang kalau bonceng motor nemplok kayak gitu. Somya jelas saja kalah telak lah. Yang lebih bangkainya lagi, mereka berdua itu nggak segan-segan mengumbar kemesraan di depan umum, khususnya di depan matanya si Somya. Tapi walaupun udah dikhianati, Somya itu tetap aja berlaku baik ke Dhruv, berharap Dhruv itu bisa membuka matanya picek. Sampai suatu hari, diperlihatkan si Dhruv itu lagi menemui Menteri Pariwisata Uttarakhand. Mereka itu sedang membahas peluang bisnis senilai 500 juta rupiah. Tinggal selangkah lagi, Dhruv akan mendapatkan tender dari Menteri Tyagi. Namun dari dalam rumah, Sally itu malah berulah. Sally yang lagi mabuk itu nyetel lagu dengan kenceng-kenceng dan manggil-manggil si Dhruv untuk ikut join party. Karena udah annoying, Dhruv pun mencoba menenangkan si Sally. Tapi ini cewek malah nemplok kayak bayi kunyuk. Ngelihat Dhruv yang lagi pangku-pangkuan itu, Tyagi pun jadi heran sendiri. Tyagi juga memending pembicaraan bisnis ini karena kepalanya itu puyeng lihat tingkah lakunya si Sally. Setelah Tyagi pergi, Sally pun meminta maaf karena dia tuh mabuk banget. Perhatian melihat saudarinya yang lagi mendem itu, Somya mencoba ngasih air putih. Tapi Sally pun langsung bilang kalau Somya itu ratu drama. Lihat aja, abis ini dia pasti pura-pura nangis. Nah kan bener. Dikala itu Mak Aji pun bertanya, apakah kamu sudah memutuskan untuk milih yang mana? Mendengar pertanyaan si Mak Aji, Dhruv pun jadi kepikiran.
karena dua cewek yang casingnya sama itu, tapi mesinnya beda banget. Padahal sih ya, Mak Aji itu cuma nanya mau milih jus jeruk atau bir. Malam harinya pas lagi Pak Pung, Druv pun ditelepon oleh babenya. Babenya itu marah besar karena si Druv itu menggagalkan tender kakap dengan pemerintahan Utarakan. Babe juga menyesal membiarkan Druv pindah ke Utarakan seorang diri. Tahu kalau kayak gini, dari kemarin-kemarin Druv itu dinikahin aja sama cewek pilihan bapaknya. Pokoknya babenya itu nggak mau tahu Druv itu harus mencari istri yang baik dan nggak liar kayak si Sally. Kalau masih ngeyel, Druv itu disuruh pulang ke Delhi lagi. Keesokan harinya, Somya menemui si Druv yang lagi mau mabur. Kebenaran banget, Druv pun langsung mengajak Somya untuk terbang. Nah, di atas langit, Druv pun langsung melamar si Somya. Druv pengen Somya jadi istrinya. Mendengar itu, Somya pun langsung kaget karena dia tuh nggak expect bakalan dilamar di atas udara seperti itu. Lah, terus Sally gimana tuh nasibnya? Kok pakai ditanya? Ya ini cewek barbar pun ngamuk lah. Druv yang mencoba menjelaskan malah di-fuck you-in sama si Sally. Tapi Sally tuh tetap aja nggak mau menyerah karena niat awalnya emang merebut semua yang dimiliki oleh si Somya. Pas pesta bujang, Sally pun datang dengan baju yang menggoda iman. Dia juga langsung meluk-meluk dan gesek-gesekin pupunya ke Druv. Namun Druv itu udah nggak mau kepancing lagi. Druv udah mantep sama pilihannya, yaitu si Somya aja. Singkat cerita, acara pernikahan pun digelar. Sedangkan si Sally terlihat depresi karena dia tuh nggak berhasil merebut si Druv. Sampai di hari resepsi, tiba-tiba si Sally pun datang dengan gaun yang sama persis dengan yang dipakai sama si Somya. Semua orang pun langsung gibahin Somya dan si Sally. Bahkan fotografer pun sampai bingung, sebenarnya yang istrinya si Druv itu yang mana sih? Setelah acara resepsi selesai, Druv pun diantar teman-temannya pergi ke kamar nganten. Nah, di dalam kamar, Somya juga udah nunggu dengan baju haramnya, asoy. Tapi pas teman-temannya Druv keluar, mereka kaget karena Somya itu ternyata lagi ngobrol sama si Mak Aji. Lah edan, jelas aja Somya pun langsung gedor-gedor pintu. Bangkeknya yang ngebukain pintu malah si Sally dengan baju haram belahan pulen. Sally bilang kalau dia itu cuma pengen ngobrol sama adik iparnya aja. Sekalian belah duren sebentar sih ya. Alah, cuma nyelup-nyelup bentar kok. Tuh orang juga lagi kecapean tidur noh. Tapi kali ini beda, Somya udah mulai berani membentak si Sally. Jangan pernah mengganggu pernikahanku dengan si Druv. Habis itu Sally pun langsung pergi. Sedangkan Somya pun bingung karena malam pertamanya dicuri oleh saudari kembarnya sendiri. Bangkainya setelah itu Sally malah tinggal bersama di rumah yang ditinggali oleh si Somya dan si Druv. Setelah beberapa bulan setelah pernikahan, Druv pun mengalami frustasi karena usaha-usahanya pada bangkrut. Druv juga sering mabuk dan sering mukulin si Somya. Berkali-kali Mak Aji meminta Somya lapor polisi, tapi Somya seperti dibutakan oleh cinta. Maka dari itu Mak Aji meminta si Divya membantu si Somya. Lah, kalau mau dibantu kasih bukti dong. Jangan cuma minum ciu doang kerjaanmu. Kasih aku bukti KDRT-nya, maka aku akan langsung menangkap si Druv. Nah, malam harinya Mak Aji pun pulang ke rumah dengan mabuk. Melihat si Sally, Mak Aji pun bertanya sampai kapan Sally akan tinggal di Devipur. Namun Sally bilang kalau dia sudah nyaman tinggal di kampung halamannya, khususnya di rumah ini. Mendengar itu, Somya pun kelihatan emosi. Nah, di dalam, Druv pun sedang membahas bisnis dengan Menteri Tyagi soal tender senilai 1,5 miliar rupiah. Namun pas Tyagi makan bersama si Somya, dia pun langsung mengguk-mengguk karena kepedesan. Ngeliat itu, Sally pun langsung caper dan ikutan memperkeruh suasana. Siapa nih yang mau pesan GoFood aja, makanan ini nggak enak, pedes. Karena hal itulah, Druv pun langsung jengkit-jengkit kepalanya si Somya. Druv juga bilang dia tidak akan memaafkan si Somya kalau sampai tendernya dengan Tyagi batal. Ngeliat itu, Mak Aji pun langsung merekam buat bukti ke Divya. Keesokan harinya, Divya melihat si Somya dan Mak Aji yang baru keluar dari klinik. Aslinya sih nggak perlu bukti buat ngeliat kalau si Somya itu habis dipukulin. Orang awam aja pasti akan langsung tahu pas ngeliat kondisi Somya sekarang. Namun si Somya tetap aja beralasan kalau dia itu cuma kecapean dan kejengkang dari tangga. Siang harinya, Druv pun langsung menyeret si Somya ke kantor polisi. Druv itu pengen protes sama si Divya karena Divya itu udah menyuruh istrinya untuk membuat laporan palsu. Druv itu nggak terima kalau dia tuh difitnah sebagai suami yang suka ke ADRT. Bahkan pas ngeliat catatan Divya tentang si Somya, Druv itu langsung nyuek-nyuek tuh catatan. Druv itu memperingatkan kalau dia tuh anak orang paling penting di Delhi. Kalau sampai Druv kesel, jangan salahkan dia kalau tiba-tiba si Divya itu dimutasi ke tempat yang jauh. Nah, malam harinya Druv pun langsung memblok si Somya dan mereka pun pengen ewek-ewek. Tapi Somya bilang kalau dia tuh pengen punya bayi. Mendengar itu, totongnya si Druv pun langsung bleret karena dia itu emang gak pengen punya anak.
Keesokan harinya, Ma Aji pun berbicara dengan si Sally. Ma Aji khawatir dengan kondisinya si Somya. Kalau si Somya terus disiksa sama si Dhruv, Somya bisa mati. Ma Aji meminta si Sally lebih perhatian dengan saudarinya. Tapi Sally beranggapan kalau Somya itu ratu drama. Dari kecil, Somya itu selalu aja drama, seolah-olah dialah yang paling tersakiti, padahal aslinya dialah yang paling bangke. Lihat aja tuh, apakah itu yang dibilang tersiksa? Mereka kelihatan happy kok. Namun pas Somya dan Dhruv berpelukan, pandangan Dhruv itu tidak pernah lepas dari sosoknya si Sally. Nah, pas si Dhruv mau balik ke kamar, Dhruv itu malah berpapasan dengan si Sally yang cuma pakai anduk aja. Sally bilang kalau dia cuma pengen numpang mandi di kamarnya si Somya. Tapi kita semua udah pada tahu kalau ini cewek emang lagi mancing-mancing si Dhruv. Tak lama berselang, Ma Aji pun mendengar teriakan si Somya. Gak mau membuang kesempatan, Ma Aji langsung pengen merekam perbuatannya si Dhruv ke Somya. Bangkeknya, Dhruv yang tadi konak karena ngeliat si Sally pengen ewek-ewek sama si Somya. Oh alah, teriak-teriak enak toh. Ngehenya si Ma Aji tuh malah kegep. Dan Dhruv pun langsung menyuruh si Ma Aji ikutan join daripada ngintip-ngintip dari luar. Di malam harinya diperlihatkan si Dhruv dan teman-temannya mendatangi bar. Di saat itu Dhruv yang lagi mabuk meminta si Somya ikutan minum juga. Tapi Somya menolak. Bangkeknya Dhruv itu malah bilang, "Sorry guys, aku malah milih istri yang cupu dan membosankan." Mendengar itu Somya pun langsung pergi meninggalkan Dhruv dan si Sally. Nah di kamar mandi Somya bertanya kenapa dari kecil Sally itu selalu aja mengganggu dia. Tapi Sally itu malah ketawa. Sally tahu benar kalau Somya itu ratu drama. Jadi jangan salahkan dia kalau rumah tangganya si Somya itu bermasalah. Di titik ini Somya udah gak mau bersabar lagi. Dan dia pun langsung mengusir si Sally keluar dari rumahnya. Nah setelah kepergian si Sally, suasana rumah pun sedikit jadi lebih adem. Namun pas Somya bilang dia pengen punya anak, kembali lagi si Dhruv jadi emosian dan kasar. Sialnya Somya juga ikutan emosi. Udah lama mereka itu menikah, tapi Dhruv itu tetap aja gak mau tembak dalam. Sedangkan si Somya pengen banget punya anak. Karena istrinya udah berani nyolot, Dhruv pun malah jadi gelap mata dan langsung menghajar Somya habis-habisan. Mulai dari menjambak, menampar, menendang, menjatuhkan Somya dari tangga. Bahkan ketika Somya sudah tidak berdaya, Dhruv itu terus-terusan saja menyiksa istrinya itu. Namun seperti yang sudah-sudah, setelah babak belur, Somya langsung ke kamarnya dan langsung memakai makeup yang tebal untuk menutupi bekas luka lebam di wajahnya. Tapi pas bertemu dengan Divya di jalan, Divya ini udah gak mau cuek lagi. Kali ini Somya itu udah kelihatan kayak mayat hidup yang berjalan lunglai. Di kala itu, Katos pun nyeletuk. Dengar-dengar, Dhruv itu pindah ke Devipur karena punya kasus di Delhi. Kasus penyerangan dan pengancaman pembunuhan kalau nggak salah sih ya. Oh alah ajudan teke, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin toh Bambang? Karena penasaran, Divya dan Katos pun langsung cus ke Delhi untuk mencari tahu tentang kasusnya si Dhruv. Singkat cerita, Divya pun sampai di bar yang dulu sering jadi tempat nongkrongnya si Dhruv. Namun teman-temannya si Dhruv langsung mengenali si Divya yang seorang polisi. Teman-temannya si Dhruv juga memperingatkan si Divya jangan pernah menggali-gali informasi tentang si Dhruv karena pengaruh keluarga Dhruv itu sangat tinggi di sini. Bahkan mereka juga mamerin becengnya ke Divya. Tapi Divya itu nggak gentar dan langsung mengeluarkan peluru itu beceng dan mengancam balik teman-temannya si Dhruv itu. Di saat yang bersamaan, Dhruv pun langsung dicegat oleh Ma Aji ketika pulang. Ma Aji pun berjanji kalau sampai Dhruv menyakiti Somya sekali lagi, maka Dhruv akan dilaporin ke polisi. Tapi Dhruv nggak gentar, dia malah menyerang balik Ma Aji dan mengancam akan bilang ke polisi kalau Somya itu punya gangguan mental dan harus mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang didapat dengan cara ilegal. Bisa aja Somya depresi terus bundir, atau mungkin aku buat dia seolah-olah mati bundir. Mendengar ancamannya si Dhruv, Somya pun langsung ketakutan. Malam harinya diperlihatkan si Somya yang berada di toko. Dia itu terlihat panik sambil ngelap-ngelap foto mendiang ibunya. Sally yang lihat itu bertanya ke Somya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tapi Somya seakan-akan tidak memperdulikan si Sally dan terus saja meracau. Nah di malam selanjutnya diperlihatkan si Dhruv mendatangi rumahnya si Divya. Dia tuh kembali memperingatkan kalau ayahnya itu punya kuasa, jadi nggak perlu nyari-nyari kesalahannya. Tapi Divya itu nggak gentar. Divya itu udah tahu kalau Dhruv itu punya catatan kriminal penyerangan dan percobaan pembunuhan di Delhi. Makanya Dhruv itu melarikan diri ke Uttarakhand. Kalau aja Divya dapat bukti KDRT-nya si Dhruv, maka Dhruv itu akan membusuk di penjara. Nah pas kembali ke mobil, rupanya Dhruv itu ditemani oleh si Sally. Ngelihat Dhruv yang emosian, Sally pun mencoba menenangkan si Dhruv. Dengan cara apa? Dengan cara pelukan dong. Yang mana hal itu langsung dilihat oleh si Divya dari atas balkonnya. Keesokan harinya, Divya kembali digeruduk sama si Dhruv. Kali ini dia membawa pengacara dari Delhi.
Intinya sih, kasus di Delhi itu sekarang sedang ditangguhkan karena kurangnya bukti. Jadi Divya itu nggak bisa asal pukul rata kalau kliennya itu juga melakukan kekerasan di Devipur. Nah dikala itu, Divya pun bertanya ke Soumya apakah Dhruv itu pernah memukulnya. Udah ngaku aja, cowok bangke macam gini mah nggak pantas dicintain. Namun seperti sebelum-sebelumnya, Soumya bilang kalau dia itu jatuh dari tangga. Dhruv juga tidak pernah memukulinya. Mereka berdua itu saling mencintai, nggak mungkin Dhruv tega memukuli dirinya. Wis lah, entot nih cewek, dibantuin malah belibet. Nah dikala itu, Soumya juga bilang mereka itu lagi program punya anak. Lah, si Dhruv pun juga langsung cengok lah, karena dia tuh ngerasa dijebak. Kalau dia jawab enggak, pasti si Dhruv itu akan dikorek sama si Divya. Tapi kalau Dhruv jawab iya, dia itu belum pengen punya anak. Malam harinya, Dhruv pun berterima kasih karena tadi Soumya itu nggak cepu. Sialnya, pas lagi meromantis-romantisnya itu, si Sally terus-terusan aja nelponin si Dhruv. Soumya langsung mengambil HP-nya si Dhruv. Soumya juga bilang, kita akan buka lembaran baru. Aku ingin kamu melamarku lagi seperti dulu, di udara, hanya kita berdua. Melihat Soumya yang sekarang, Dhruv pun mengiyakan permintaannya si Soumya. Setelah festival Holi, Dhruv akan mengajak Soumya para layang lagi. Beberapa hari kemudian, acara Holi pun dimulai. Di saat itu, Sally pun joget gendal-gendul dengan berbalut kotang doang. Melihat si Sally, Dhruv yang udah niat taubat kembali kepancing dengan keseksian saudara iparnya itu. Lah, padahal casingnya Sally sama si Soumya itu kan sama persis plek ketiplek. Ngelihat si Dhruv yang udah kebablasan, Soumya langsung menarik si Dhruv. Dia pengen segera naik para layang seperti yang udah dijanjikan sama si Dhruv. Nah, di lain sisi, Divya menemui si Ma Aji dan meminta bukti yang direkam sama si Ma Aji. Tapi bangkainya, hasil rekamannya tuh buram semua dan gak bisa dijadikan bukti. Tapi tak lama kemudian, Ma Aji dapat telepon dari si Soumya. Tapi pas di halo-halo, Soumya nggak menjawab. Rupanya Soumya tuh lagi muter-muter ke gantung di para layang bareng sama si Dhruv. Di atas, Soumya meminta tolong jangan lepaskan talinya. Di sana juga terlihat Sally yang mulai panik karena Dhruv dan si Soumya malah akrobat di langit. Singkat cerita, kita pun sampai di sini di awal film. Mereka berdua pun berhasil diselamatkan dari kegantung di jembatan. Divya pun langsung bertanya ke Soumya, tapi si Soumya terlihat sangat ketakutan. Karena hal itulah, Dhruv pun langsung ditabok dan digelandang ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi, Soumya yang udah agak tenang bilang kalau Dhruv itu berniat membunuhnya. Dhruv sengaja melepas harnessnya agar Soumya jatuh. Karena udah ada pengakuan dari si Soumya, Divya akhirnya punya bukti untuk menahan si Dhruv. Namun di dalam, Kapolres pun mewanti-wanti si Divya. Kalau Divya mau lanjut, resikonya akan sangat besar. Bapaknya si Dhruv itu punya koneksi orang pusat. Lah, dan popie, Divya itu nggak gentar lah. Dia itu berniat menegakkan hukum walaupun nyawanya jadi taruhannya. Tak lama berselang, pengacaranya si Dhruv pun datang. Dia ingin menjamin si Dhruv untuk keluar penjara. Tapi si Divya bilang berkasnya sudah dia input. Kalau Dhruv emang nggak bersalah, silahkan buktikan di pengadilan. Nah, di depan kantor polisi, bapaknya si Dhruv meminta kenalannya untuk menyogok hakim yang akan menyidang si Dhruv. Tapi sialnya, hakim yang dapat jatah untuk menyidang si Dhruv itu terkenal sebagai hakim yang jujur. Nah, pas si Divya mau pulang ke rumah, dia pun langsung diikutin oleh mobil tidak dikenal. Namun Divya itu nggak gentar, dia langsung mengeluarkan pistolnya sehingga penguntit itu pun langsung kabur. Singkat cerita, hari persidangan pun dimulai. Dikala itu, Divya sendirilah yang menjadi pengacara untuk si Soumya. Divya mengeluarkan semua catatan kriminal si Dhruv ketika dia masih di Delhi. Divya juga menunjukkan hasil visum yang diambil dari tubuhnya si Soumya. Tapi walaupun semua bukti sudah mengarah ke Dhruv, Dhruv tetap aja nggak mau mengaku kalau dia itu berniat membunuh si Soumya. Divya juga menjelaskan ke hakim kalau Dhruv itu selalu menyiksa si Soumya di rumah dan berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri, si Sally. Itulah kenapa Dhruv mengajak si Soumya yang takut ketinggian untuk ikut para layang. Dhruv itu berencana membuat seolah-olah Soumya itu jatuh karena kecelakaan, sehingga Dhruv itu bisa terus bersama si Sally tanpa gangguan. Divya juga memanggil saksi pendukung dari pamannya Soumya dan si Sally dan Ma Aji. Mereka mengaku pernah melihat si Dhruv melakukan KDRT terhadap si Soumya. Karena nggak punya alasan lagi, Dhruv pun malah bilang kalau Soumya itu punya gangguan mental. Mungkin aja dia emang sengaja pengen bundir. Gara-gara tingkah tengilnya si Dhruv, pengacaranya pun malah jadi puyang sendiri. Kepalang basah, Kumar juga ngasih bukti kalau Soumya itu mengkonsumsi obat penenang yang banyak banget. Di sana juga, Dhruv malah memutarbalikkan fakta kalau selama ini dialah yang tertekan dengan gangguan mentalnya si Soumya. Karena masih harus menimang fakta yang sebenarnya, persidangan ini pun diskor sampai minggu depan.
कोर्ट में तो तुझे आना ही पड़ेगा कल। नोटिस तेरे हाथ में है। Singkat cerita, sidang pun dimulai kembali. Kali ini Sally didatangkan sebagai saksi. Sally pun ditanyain ini itu tentang perselingkuhannya dengan si Dhruv. Ngeheknya, sekarang Dhruv itu malah memojokkan si Soumya. Dia pun bilang kalau Soumya lah yang ingin membunuhnya. Pas di atas para layang, Soumya membuka sendiri harnessnya sehingga mereka berdua pun hampir mati. Tapi pernyataan itu malah dikantar balik sama si Divya. Karena semua orang di sini tahu kalau Soumya itu takut ketinggian. Kira-kira orang yang takut ketinggian bisa nggak melepaskan harness pengamannya dan berpura-pura mau sampai hampir mati cuman untuk memfitnah si Dhruv. Gara-gara hal itu juga lah Dhruv itu udah nggak bisa mangap lagi. Divya juga memanggil saksi yang melihat kejadian tempo hari. Bahkan ada salah satu saksi yang sempat merekam kejadian itu. Setelah menimang semua bukti dan saksi, hakim pun menyatakan Dhruv bersalah. Dhruv pun dikenai hukuman 10 tahun untuk percobaan pembunuhan berencana, ditambah 3 tahun untuk tindak kekerasan rumah tangga. Setelah persidangan, Soumya pun langsung memeluk si Maaji. Sedangkan si Sally langsung pergi meninggalkan persidangan. Tapi di sana terlihat kalau Sally tersenyum ke Soumya, yang membuat si Divya jadi nggak nyaman. Gara-gara senyuman itu, Divya pun jadi kepikiran. Menurut instingnya, persidangan ini terlalu lancar, bahkan terlalu mudah. Seolah-olah ada orang yang sudah mempersiapkan persidangan ini dengan seksama. Divya pun mulai mengingat-ingat kejadian-kejadian sebelumnya. Apakah ada hal yang janggal atau tidak? Karena masih penasaran, Divya berdiri selama 2 jam memandangi toko milik si Soumya dan si Sally. Divya juga meminta si Katoch untuk mengecek semua rekaman CCTV di kota ketika kejadian terjadi. Sampai beberapa hari kemudian, Divya mendatangi si Sally yang lagi mengkokok-mengkokok. Wow, pahanya licin bener ya. Divya itu bertanya, apakah benar Dhruv itu menyiksa si Soumya? Selama ini Sally bilang kalau adik itu merupakan ratu drama. Apakah Dhruv itu berkata jujur? Di sana, Sally cuma terdiam. Tapi kemudian dia berkata, selama ini Soumya emang gak pernah bilang kalau dia tuh dipukulin sama si Dhruv. Tapi dari gerak-geriknya emang bener Dhruv itu mukulin si Soumya. Setelah mendengar itu, Divya pun langsung tersenyum dan pergi meninggalkan si Sally. Nah, di rumahnya, Divya mengumpulkan semua bukti-bukti yang terlewatkan. Dia bertekad untuk menguak sandiwara 2 saudari kembar itu. Sampai di titik Divya menyadari pola yang dilakukan si kembar. Nah, di lain sisi, Sally bertanya ke Maaji, apakah yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Maaji pun berkata, kalau yang dilakukan Sally itu merupakan perbuatan yang paling indah yang pernah Maaji lihat. Jadi, pas malam di mana Soumya habis disiksa sama si Dhruv, dia itu datang ke toko dan mukulin jarinya sendiri sampai ledes. Walaupun Sally sangat membenci si Soumya, tapi Sally nggak setega itu melihat kembarannya berdarah-darah. Soumya juga terus meracau, aku tidak bisa menyelamatkannya, semua salahku. Seharusnya ayah dihukum, semua salahku. Dia membunuh ibu. Dhruv juga tidak bisa dihukum. Dhruv akan membunuhku juga. Dhruv tidak akan dihukum. Pokoknya kata-kata itu terus diulang-ulang sama si Soumya. Melihat adiknya udah depresi parah, Sally pun mengajak Soumya mengemasi barang-barangnya, tinggalkan Dhruv sesegera mungkin. Tapi Soumya bilang kalau dia itu tidak bisa meninggalkan anak-anaknya. Anak-anakku, Soumya dan si Sally. Ternyata kejiwaannya si Soumya itu udah kacau balau. Seolah-olah dia tidak bisa membedakan ingatan ibunya atau dirinya sendiri. Hal itu pun menjadi titik di mana si Sally yang selama ini membenci saudarinya itu menjadi sosok yang sangat sayang terhadap si Soumya. Nah, di lain sisi, Divya pun mendatangi si Dhruv. Dia bertanya sekali lagi sebenarnya apa yang terjadi di atas. Apakah ada yang aneh pas festival Holi sampai di lokasi para layang? Dhruv berkata kalau sebelum ke tempat para layang, Soumya kembali ke toko dulu untuk mengambil inhalernya. Nah, di titik ini, Divya sudah mulai bisa menarik benang merah. Dia itu berasumsi kalau Soumya dan si Sally itu bertukar posisi di saat itu. Karena Sally tidak takut ketinggian, Sally melepaskan harnessnya sendiri agar seolah-olah Dhruv lah yang melakukan itu. Setelah menginterogasi si Dhruv, Divya bilang dia akan melakukan peninjauan kembali kasusnya si Dhruv. Nah, di kantor polisi, Divya bertanya ke anggotanya, apakah ada yang mencurigakan pas si kembar itu diinterogasi. Mbak Yayu pun bilang, mereka itu sempat ke WC bersamaan, dan di saat itulah Soumya dan si Sally bertukar posisi lagi. Karena semua bukti udah kuat, Divya pun langsung mendatangi rumahnya si Soumya. Divya bilang kalau dia itu udah tahu semua sandiwara 3 orang bangkai ini, dan dia pun berjanji akan memenjarakan mereka bertiga karena telah membohongi hukum. Tapi Sally langsung muntap, yang dia lakukan semata-mata untuk melindungi adiknya yang udah mau mati karena depresi gara-gara si Dhruv. Beberapa hari kemudian, sidang peninjauan kembali pun digelar. Divya itu udah mempersiapkan semua bukti-buktinya. Tapi pas Soumya mau disuruh maju, Sally langsung berdiri dan berkata kalau dia itu bersalah. Sally bilang kalau dia itu bersalah atas kematian ibunya. Sally pun bercerita kalau ibunya itu sangat baik dan penyayang, tapi mereka itu punya bapak yang temperamental dan tukang gebuk.
Hampir setiap hari ibunya itu disiksa oleh ayah mereka. Namun ibunya tidak pernah mau kabur karena ibunya tahu bila tidak ada orang yang menjadi pelampiasan kekerasan suaminya, maka suaminya itu akan menyiksa anak-anak. Sampai suatu hari Somya melihat ibunya digebukin sampai meninggal. Walaupun Somya melihat kematian ibunya secara langsung, tapi pamannya menyuruh Somya tidak mengaku ke polisi. Sally juga meminta si Somya tidak berbicara. Karena hal itulah Somya jadi terkena depresi berat karena menanggung semua rahasia kematian ibu mereka. Andaikan dulu mereka bisa berkata jujur, pasti hasilnya akan berbeda. Sekarang hal yang serupa terjadi lagi di kehidupannya si Somya. Sally tidak ingin Somya mengalami hal yang sama seperti ibu mereka. Gara-gara omongannya si Sally, Divya pun menjadi goyah. Di saat hakim meminta Divya membacakan sebuah bukti-bukti peninjauan kembali, Divya langsung putar balik dan membatalkan tuntutannya. Divya tidak ingin Dhruv cepat bebas dan menyakiti si Somya lagi. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Oh iya, kalau ada dari penonton om yang punya pengalaman KDRT kayak gini, jangan takut-takut buat laporan ya. Kalian bisa telepon ke hotline perlindungan anak dan perempuan di 129 atau nomor WA 08 111 129 129, atau bisa hubungin Women Crisis Center di kota kalian masing-masing. Oke deh kalau gitu. Bentar, ada yang nyepil dikit. Setelah kejadian si Somya, Divya pun jadi lebih peka terhadap perlindungan perempuan. Divya itu nggak segan-segan mendatangi para cewek-cewek yang diduga mengalami KDRT. Dan tamat deh. Buat kalian yang suka sama konten ini, boleh dong di like, komen, sama di share. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Briox pamit dulu dan Pirmilatin.